Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredian Saputra, NPM 24190577, Prodi FKIP, jurusan Penjas, mata kuliah Fisiologi Olahraga, dalam topik yaitu penjelasan doping dengan dosen pengampu Ibu Tari Lismana MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu definisi fisiologi olahraga dan pentingnya. Fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh saat beraktivitas fisik sehingga membantu atlet mencapai presentasi maksimal. Memahami fisiologi sangat penting untuk meningkatkan performa dan mencegah cedera pada atlet. Pengertian doping. Doping adalah penggunaan zat terlarang yang merugikan atlet dan menciptakan ketidakadilan. Presentasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai doping dan efeknya dalam dunia olahraga. Oke, untuk yang keempat yaitu fakta menarik tentang doping. Doping adalah praktik yang mengecam integritas olahraga sekitar 10% atlet di seluruh dunia tercatat menggunakan substansi terlarang, mengakibatkan risiko kesehatan serius serta kerugian reputasi dan karir atlet. Yang keenam yaitu jenis-jenis doping dan mekanismenya. Klasifikasi doping dan jenis-jenis doping dalam olahraga adalah 3, yaitu steroid anabolik. Steroid anabolik digunakan untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan. Mereka bekerja dengan merangsang sintesis protein dalam sel otot, membantu atlet mencapai performa yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Dalam olahraga, hormon ini dapat meningkatkan daya tahan dan pemulihan, tetapi juga dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Ketiga yaitu stimulan. Stimulan meningkatkan energi dan fokus atlet. Mereka bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat, namun dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kecemasan dan gangguan tidur. Di sini ada cara kerja doping pada tubuh. Dalam gambar sebagai berikut. Oke. Yang ke-8 yaitu dampak fisiologis doping pada atlet. Doping dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam metabolisme, mempengaruhi sistem saraf, mengakibatkan gangguan kesehatan jangka pendek dan panjang bagi atlet. Oke. Di sini ada juga gambar tentang penjelasannya. Untuk yang ke-9 yaitu efek positif dan negatif doping. Doping dapat memberikan peningkatan performa yang signifikan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan serius seperti kerusakan organ dan gangguan hormon yang dapat mengancam keselamatan atlet dalam jangka panjang. Untuk yang ke-10 yaitu risiko kesehatan doping. Risiko jangka pendek doping. Doping dapat menyebabkan gangguan kardiovaskular yang serius dan cedera otot. Penggunaan substansi terlarang ini meningkatkan risiko
masalah kesehatan yang dapat mengancam keselamatan atlet dalam jangka pendek. Di sini ada gambaran risiko jangka panjang doping, yaitu gambar tentang organ tubuh. Oke. Yang ke-13 di sini adalah contoh nyata atlet yang terdapat doping. Doping telah menghancurkan karir banyak atlet, seperti kasus Marion Jones yang meraih medali emas namun kehilangan semuanya setelah terungkap menggunakan substansi terlarang. Pelajaran berharga tentang risiko doping perlu disampaikan. Oke. Metode pengujian doping. Pentingnya pengujian dalam olahraga yaitu sebagai berikut, seperti tes urin. Tes urin adalah metode umum yang digunakan untuk mendeteksi doping. Kandungan zat terlarang dalam urin dapat menunjukkan penggunaan substansi terlarang oleh atlet. Yang kedua yaitu tes darah. Tes darah lebih sensitif dibandingkan tes urin. Metode ini mendeteksi hormon dan zat yang tidak bisa terdeteksi dalam urin, memberikan gambaran lebih akurat mengenai penggunaan doping. Yang ketiga, biomarker terbaru. Penggunaan biomarker terbaru dalam pengujian doping memungkinkan deteksi dini penggunaan substansi terlarang, meningkatkan efektivitas pengawas dan menjaga integritas olahraga di seluruh dunia. Peran yang ke-16 yaitu adalah peran wadah dalam penegakan doping. Wadah berfungsi untuk mengawasi dan memastikan standar pengujian doping global, menegakkan hukum, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Ini penting untuk menjaga integritas dalam keadilan dalam olahraga internasional. Yang ke-17 yaitu adalah etika dan integritas dalam olahraga. Etika dalam olahraga mencakup fair play dan kejujuran, yang sangat penting untuk menjaga integritas kompetisi. Doping merusak nilai-nilai ini, mengancam reputasi atlet dan kelangsungan olahraga yang bersih. Yang ke-18 yaitu jauhilah doping supaya kita menjadi atlet yang fair play dan menjaga kesehatan yang baik dan berolahraga yang semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Semoga informasi yang disajikan bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kawan-kawan. Dan jangan ragu untuk berbagi pemikiran atau pertanyaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan tetaplah semangat dalam mengejar impian Anda. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.